Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati pimpinan pengajian Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Astar, Ustadzah Ika, dan para pengurus majelis taklimnya dari ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena sudah banyak yang lupa kayaknya. Ya. Ada ibu siapa yang Ibu Us ya, saya ingin saya Ibu Us. Ibu Eli, ada Ibu apa? Oci ya. Masya Allah. Kalau nama saya cepat lupa, jadi mohon maaf ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu RT yang ada di sini itu dari mulai RT 6, 7, 8 blok A dan 34 ya, blok C. Yang tidak saya sebutkan nama-namanya, tetapi tidak mengurangi dari muliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Asar. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk tholabul ilmi di masjid yang sama-sama kita cintai, yaitu Masjid Al-Astar. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya diberikan tugas oleh pimpinan pengajian ini untuk mengkaji salah satu ayat Al-Quran yang paling panjang. Ya, ini ayat paling panjang di dalam Al-Quran, yaitu ayat 282 dari surat Al-Baqarah, yang isinya atau inti dari isinya yaitu tentang cara kita piutang atau cara berhutang, cara menghutang.
Begitu panjang ayatnya ini, berarti begitu sangat pentingnya, ya, sangat pentingnya ini ayat untuk petunjuk kita agar supaya kita berhutang itu tidak sembarangan, gitu ya. Supaya tidak sembarangan dalam berhutang. Karena apa? Karena kalau kita sembarangan berhutang, ini resikonya itu luar biasa. Nanti kita akan bahas di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ayatnya panjang sekali sehingga ini tidak akan selesai 7 hari membahasnya. Tapi insya Allah di sini hanya berapa menit saja. Kita simpulkan saja ya dari ayat ini. Gimana Ibu? Langsung saja atau bagaimana nih? Langsung saja ya. To the point. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Ibu Qori'ah internasional. Ya kan? Karena berada di internasional ya kan? Kecuali kalau adanya di mana di luar dunia, mungkin itu dari Mars atau mana. Berarti bukan internasional. Ya itu ya. Ibu apa tadi yang baca ya? Ustadzah Munir. Ya. Bu Yatno. Ya. Ustadzah Yatno berarti. Soalnya ada tingkat internasional bacaannya. Iya. Ibu-ibu bisa melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-282. Yang bawa Al-Quran silahkan. Mungkin yang bawa HP juga kalau bisa dibuka ayatnya, ayat ke-282 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil adalah orang yang sudah beriman. Kalau yang lainnya tidak dipanggil. Kenapa? Karena yang dimungkinkan akan percaya terhadap ayat di dalam ini adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Kalau orang yang tidak beriman, kebanyakannya itu aba, menolak gitu ya. Atau menutupi dirinya, yang disebut dengan kafir. Kafir itu artinya kaper. Kaper, menutup diri, menutup hatinya dari kebenaran. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Apa? Kata Allah, idza tadayantum bidainin, apabila kamu mengadakan transaksi atau bermuamalah atau berhutang dengan hutang atau menghutang atau kredit ya, begitu ya. Kalau kamu mau melakukan kredit, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kreditnya kredit apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Ila ajalim musamma. Untuk waktu yang ditentukan. Jadi pinjam meminjamnya itu untuk jangka yang lama gitu. Ada nggak di sini yang pernah kredit, Bu? Pernah kredit? Pertanyaannya harusnya ada nggak di sini yang belum pernah kredit? Gitu. Aduh, saya jadi tersinggung sini. Ya. Nah itu, kan biasanya kalau rumah itu berapa tahun?
Ada yang 15, ada yang 20 ya. Kalau motor ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun dan sebagainya. Jadi ini waktu atau batas waktu pembayarannya harus ditentukan. Ya, harus ditentukan. Berapa tahun nih? Ya, jangan sembarangan mau pinjem. Ya, mau pinjem atau mau mengutang atau mau kredit tapi tidak mau menentukan waktunya. Ya. Saya pinjam uang berapa? 5 juta. Bayarnya kapan? Ntar aja kalau kalau sempet. Kalau ingat. Kalau ingat baru bayar. Nah, itu jangan. Di sini harus ditentukan waktunya ya, ila ajalim musamma. Maka apa yang harus dilakukan? Faktubu. Hendaklah kamu menulisnya. Itu satu ya. Harus ditulis. Kalau kita mau berhutang harus ditulis. Ya. Itu ya. Faktubu. Ini kenapa? Agar menghindarkan dari pertikaian atau menjauhkan perselisihan. Ya, kalau nggak ditulis biasanya, kamu kok nggak bayar-bayar? Nggak bayar-bayar utang? Lah, utang yang mana? Kan dulu kamu berhutang sama saya, tapi sampai sekarang nggak bayar-bayar. Saya nggak pernah ngutang, padahal pernah ngutang. Itu kenapa? Karena tidak ditulis. Maka harus ditulis, kata Allah. Ya. Ini dalam Al-Quran. Ini konsep pinjam meminjam di dalam Al-Quran. Ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dengan adil. Nah, kalau ini berarti kita harus mendatangkan ahli tulis. Siapa ahli tulis biasanya disebut dengan apa? Sekretaris. Ada juga notaris. Bisa juga siapa yang suka ahli tulis itu siapa biasanya disebut apa? Ya pokoknya bisa nulis ya. Ya, yang bisa nulis. Kalau di bank apa itu? Biasanya yang suka nulis. Kalau kita mau pinjam itu. Kalau kita mau pinjam uang di bank, itu biasanya siapa yang nulis di sana? Dan ada kasir, ada apa lagi tuh? Ya itu. Nah, jadi ternyata konsep Al-Quran ini sudah dilaksanakan oleh bank. Oleh bank sudah dilaksanakan. Benar-benar ada sekretarisnya yang menulisnya, kemudian bahkan ketika kita mau berhutang itu kertas yang harus ditanda tangannya sampai segubet. Tanda tangan lagi, ini paraf, ini tanda tangan, paraf, tanda tangan, pakai materai, kalau gitu. Luar biasa ya. Ya, kalau bank sudah melaksanakannya bahkan melebihi dari perintah di sini ya. Padahal cukup ditulis saja, tapi kalau di bank itu memang harus benar-benar itu. Nah, itu ya. Ya. Jadi mendatangkan sekretaris, tetapi sekretarisnya harus sekretaris yang adil, ya, yang adil atau bijak. Jangan sampai salah nulis atau sengaja ditulisnya yang di mark up dan sebagainya. Itu namanya tidak adil. Jadi dengan sekretaris yang adil. Wala bakatibun. Dan janganlah penulis atau sekretaris itu enggan untuk menulisnya. Enggan untuk menulisnya. Kalau di bank selalu ditulis nggak? Kalau kita bayar ke bank per bulan umpamanya. Ditulis nggak di bank? Ditulis. Kalau yang bukan di bank ditulis nggak? Ya. Biasanya tuh kalau yang suka bawa apa barang-barang, tuh ini beli apa panci, ya tiap hari apa bayarnya pakai, ada yang 1.000, ada yang 2.000, itu kredit apa namanya?
Pakai buku ya, bukunya kecil nih keluarin. Nah, ibu udah bayar kemarin sekian. Ya, kemarin 2.000, hari ini 1.000, besok berapa gitu. Jangan sampai penulisnya ini males untuk nulis. Kenapa? Karena bisa lupa kan. Akhirnya berantem, ya berantem. Kamu belum bayar ya kemarin utang? Saya sudah bayar kemarin. Belum, kamu belum bayar. Sudah, belum. Berantem tuh. Karena apa? Karena tidak. Karena malas ditulis. Ya, bulan ini ditulis. Ya kalau sekarang, kalau di bank kan sudah ada apa? Yang ini apa namanya, bond? Apa itu namanya? Kalau di supermarket itu ada apa tuh? Kan? Stroke. Biasanya ada stroke-nya. Ya kan? Bulan ini sudah bayar di apa? Di bank mana gitu. Itu ada catatannya. Ya. Ketika terakhir sudah lunas semuanya, ya, mungkin bank bertanya atau yang meminjamkan itu bertanya, ya, mana catatannya kamu? Nah ini struknya, ini struk bulan ini, struk bulan Januari, bulan Februari, Maret, April dan sebagainya. Itu ditulis. Jangan malas untuk ditulis. Wala ya bakatibun an yaktuba. Tuh ya. Janganlah malas atau enggan seorang sekretaris untuk menulis hutangnya. Nah. Kama 'allamahullahu falyaktub, sebagaimana yang Allah telah ajarkan, maka tulislah. Jadi sebagaimana Allah ajarkan kepada para sekretaris itu untuk menjadi sekretaris, bagaimana sih? Pernah nggak ibu ditatar untuk menjadi seorang sekretaris di perusahaan apa gitu? Pernah kan ya? Ada yang pernah jadi sekretaris atau bendahara? Ibu kan dulu bendahara di mana, Bu? Di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Coba lihat. Udah pernah diajarkan nggak? Ini caranya begini. Ya, kalau ada yang utang begini. Kalau yang mau gajian begini. Ini segini dan sebagainya. Pernah diajarkan nggak? Itu ya sebetulnya yang mengajarkan Allah, tapi melalui manusia gitu. Jadi makanya di sini disebutkan kama 'allamahullahu falyaktub. Ya, hendaklah kamu menjadi sekretaris itu yang menulis ini itu dan sebagainya sesuai dengan yang telah diajarkan. Ya. Di atas saya itu ada. Siapa? Bu Hamzah mana? Iya, Bu Hamzah benar sekretaris tuh beliau. Tapi nggak males kan Bu ya? Selalu nulis. Dilarang nih untuk males untuk mencatat. Ya. Jadi tulis sesuai dengan yang diajarkan bagaimana dia menjadi seorang sekretaris. Nah, wal yumlil ladzi 'alaihil haqq, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan. Apa mengimlakan? Ya, mengungkapkan hutangnya berapa, ya. Kemudian mau dibayar per bulan berapa tahun. Nah, itu hendaknya mengungkapkannya. Ya, mengungkapkannya. Masa sih diem aja? Mau ngutang datang ke bank, mau ngutang diem aja. Bapak mau apa? Lah. Ya. Jadi harus mengungkapkan oleh dirinya sendiri, ya. Jangan dipaksa, jangan terpaksa. Jadi harus benar-benar dari dirinya sendiri itu kita mau ngutang itu. Ada nggak yang pernah dipaksa untuk ngutang? Ada nggak? Kamu harus ngutang.
Eh, Jangan mau. Ya. Jadi harus mengungkapkan. Wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah bertakwa kepada Tuhannya. Ya. Maksud bertakwa di sini takut. Hendaklah orang yang mau berhutang itu takut ya untuk berhutang yang buruk. Maksudnya apa? Berhutang yang buruk itu. Jadi sudah ada niat di sini untuk tidak bayar umpamanya. Jadi, hendaklah takut kepada Allah. Wal yattaqillaha rabbah. Takutlah kepada Allah Tuhannya, Tuhanmu. Gitu. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah mengurangi sedikit pun. Ya, janganlah mengurangi sedikit pun dari bayar hutangnya. Kalau ngutangnya 5 juta, maka harus bayar 5 juta. Kalau ditambahin nggak boleh. Tambahannya itu termasuk riba, bukan itu tambahannya? Atau bukan riba itu? Ya. Nah, nanti ada jawabannya ya. Kita teruskan dulu ya. Ya. Boleh aja nambahnya untuk apa? Sedekah. Ya, karena dia sudah menolong saya. Jadi saya tidak berniat untuk menambah riba, tetapi saya hanya niatnya untuk berterima kasih. Nah, ini sebagai hadiah atau sedekah. Kalau sama orang kaya, masa kita nambah? Ini orang kaya udah minjem sama saya, harus ditambahin lagi. Ya jangan. Nah, tapi kalau sama orang kaya juga kita mau memberikan terima kasih atau mengucapkan terima kasih dengan memberikan sesuatu, ya, maka itu disebut dengan hadiah. Kalau sama orang miskin, sedekah, ya, gitu. Sama-sama ngasih tapi beda namanya, beda niatnya. Jangan niatnya untuk menambah seperti riba. Nah itu ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ayyumil. Maka apabila orang yang mau meminjam atau mau berhutang itu adalah orang yang safih. Safih itu apa? Pikirannya kurang nyampe. Ada nggak orang yang pikirannya kurang nyampe? Orang apa namanya? Hah? Ya. Ada orgil, orang gila, kan nggak nyampe pikirannya. Ada orang yang idiot, ya. Ibu ya, ada orang idiot Bu ya, ibu apa? Belum ada di sini. Belum ya? Jangan sampai. Di sana, bukan di sini. Ini gimana? Kan kita mau berhutang harus mengungkapkan berapa-berapanya. Tapi ini orang yang mau hutang nggak bisa ngomong. Pikirannya kurang gitu. Tapi dia butuh untuk minjam. Bagaimana tuh? Boleh nggak? Ya nggak bisa. Nggak akan bisa ya. Atau dia orangnya pikirannya bagus, tetapi mulutnya tidak bisa berucap dengan baik. Yang disebut dengan orang bisu. Orang bisu, dhaifan, lemah untuk berbicara, mulutnya lemah untuk berbicara, ya. Atau telinganya yang lemah, yang disebut dengan
tuli, tunarungu, ya tuli. Ya, mau ngutang berapa? Apa? Ya. Kan? Pakai bahasa isyarat, ya mungkin saja kalau pakai bahasa isyarat, ya. Berarti dia mampu kan kalau begitu, bukan doif. Kalau bisa pakai bahasa isyarat atau bahasa yang lainnya yang bisa dipakai untuk bertransaksi, ya. Ada yang pakai bahasa ucap, ada yang pakai bahasa tulis, ada juga yang pakai bahasa isyarat. Itu artinya dia mampu untuk bertransaksi dengan alat itu. Ini di sini yang dhaif tidak bisa untuk bertransaksi karena lemah salah satu anggotanya ya untuk bertransaksi itu. Aula yastati'u an yumilla, atau orang yang tidak bisa mengungkapkannya, ya, berimla, itu. Dia pinter, bisa bicara, tapi ketika bicara itu grogi atau apa gitu sehingga gagap, ya. La yastati'u an yumilla, tidak bisa untuk mengimlakan dengan secara fasih, gitu ya. Kalau bahasa Arab mungkin ada guru yang mengimlakan bahasa Arab, masjidun, majidun, orang nulisnya gimana ntar? Jadinya tulisannya jadi majidun, nantinya kan muridnya. Itu. Orang yang apa biasanya begitu? Yang gagap atau orang yang pelo, ya, pelo itu yang cadel gitu ya. Itu ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ya, oleh anak tersebut atau orang tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan fal yumlil waliyuhu bil adli. Maka ya, yang mengimlakannya, yang mengungkapkan niat utangnya itu adalah walinya. Wali itu siapa? Kalau wali nikah siapa? Ayah. Kalau nggak ada ayah, kakak. Nggak ada kakak, adek yang laki-laki. Kalau nggak ada adek, paman, kakek, terus dan sebagainya. Ya, atau pemerintahan, ya, hakim, wali hakim. Wali hakim itu dari pemerintahan, umpamanya dari KUA, kita minta supaya mewakili orang tuanya, karena orang tuanya juga gagap umpamanya. Jadi atau tidak ada wali yang bisa gitu. Nah itu. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Nah, selain ada yang menulis, harus ada apa lagi di sini? Harus ada saksi. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Dan ambillah saksi, 2 orang saksi laki-laki, ya, mir rijalikum, dari para laki-laki yang ada gitu. Terserah siapa aja 2 orang. Apakah saudara kita ataukah itu orang lain atau teman dan sebagainya. Yang penting bil adli, orang yang adil. Ya, orang yang adil itu saksinya. Kayaknya beda ya dengan yang kita lakukan sehari-hari. Kita berutang pakai saksi enggak? Iya. Berat juga ini ya. Ini konsep Al-Qur'an ya, yang seharusnya seperti itu, seharusnya gitu. Saksinya cuma tanda tangan doang. Kan? Saksinya cuman Ya, cuma tanda tangan doang.
tanda tangan doan ya, nggak apa-apa. Yang penting ada saksi 2 orang kalau di sini ya. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya. Apabila saksinya itu hanya ada satu laki-laki, cari laki-laki yang lain nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa dijadikan saksi dari laki-laki, tapi perempuan banyak. Bagaimana? Tidak sah. Ya, tidak sah. Perempuan boleh nggak dijadikan saksi? Kan di sini harus ada 2 laki-laki. Hah? Saksinya di sini harus ada 2 laki-laki. Harus ada 2 laki-laki. Ini laki-lakinya hanya ada 1, Bu. Yang bisa jadi saksi. Kalau yang satu lagi perempuan, Boleh, perempuan. harus jadi pika. Kalau ada 1 laki-laki, perempuan banyak, maka boleh ngambil dari perempuan 2 orang. Jadi 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Kalau sama sekali tidak ada laki-laki, perempuan semua, 1 kampung. Ada nggak 1 kampung itu perempuan semua gitu. Dari mana itu datangnya itu? Aduh. Iya. Kalau perempuan semua berarti 4 orang perempuan. Ya. Untuk mengingatkan. Iya. Jadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Itu. Nah, ini kayak apa namanya? Kayak warisan kan gitu ya. Bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Ya. Perempuan 1, laki-laki 2 gitu. Nah, itu di dalam konsep dalam Al-Qur'an. Itu ya. Farajulun wa imra'atani. Ya. Farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ya, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan yang diridhoi. Yang diridhoi. Ya, yang diridhoi oleh kedua belah pihak. Maksudnya ya yang orang yang disukai gitu. Jangan sampai musuh dijadikan saksi ya. Menikam. Ntar menikam. Gitu ya. Kenapa perempuan 2? Kenapa perempuan itu harus 2? Enggak 1 seperti laki-laki. Karena perempuan mah banyak. Iya. Laki-laki itu lebih fokus ya. Biasanya kalau laki-laki lebih fokus. Kalau perempuan itu biasanya cabang-cabang gitu pikirannya itu. Ya. Itu menurut siapa itu? Menurut ahli ahli kejiwaan. Laki-laki itu biasanya lebih fokus ya daripada perempuan. Sehingga kemungkinannya kalau perempuan itu lebih cepat lupa daripada laki-laki. Ya. Karena apa? Karena itu tadi fokusnya, konsentrasinya tidak seperti laki-laki gitu.
Gitu ya. Maka di sini disebutkan antadilla ihdahuma fatudakkira ihdahumal ukhra. Antadilla ihdahuma fatudakkira ihdahumal ukhra. Supaya apa? Supaya seseorang mengingatkannya, ya. Ketika seseorang lupa, maka seorang lainnya mengingatkan. Ketika seorang saksi perempuan itu lupa, maka diingatkan oleh yang satunya. Mungkin yang ini ingatnya ini, yang ini lupa. Yang ini ingatnya ini, yang ini lupa. Jadi saling mengingatkan. Ya, gitu kan? Biasanya begitu. Dan kalau perempuan kan begitu ya. Biasanya pas ini begini. Oh enggak, yang satu bukan begini. Nah, kata yang satunya begini. Gitu ya. Itu untuk saling mengingatkan. Itu ya. Ini konsep di dalam Al-Qur'an. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Maksudnya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ya, jangan enggan. Kalau sudah ditunjuk jadi saksi, ini saya mau bayar utang nih, mau menghutang nih, tolong untuk jadi saksi kamu. Ya siap, saya jadi saksi. Nah, nanti pas gitu, ketika diminta lagi untuk jadi saksi, jangan males karena sudah dipercaya. Biasanya kalau dipercaya itu dikasih tipnya, kan begitu ya? Kasih uangnya. Kamu jadi saksi ya, nanti saya kasih umpamanya. Ini tentunya kalau hutangnya itu hutang yang besar ya, mungkin perlu saksi ya. Hutang-hutang yang besar. Hutang yang kecil perlu saksi enggak? Nggak perlu kan? Makanya tentang saksi ini sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan itu hanya sunnah saja. Jadi kalau ibu-ibu ya ngutangnya hanya 10.000 gitu, nggak perlu ada tangan saksi. Ya, tapi kalau ibu-ibu mau ngutang 10.000 bawa saksi, itu dapat pahala karena itu sunnah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, gitu ya. Ntar kalau ibu mau ngutang 10.000 juga bawa itu ya, bawa saksi lah. Biasanya ibu malah nggak bawa saksi, nggak bawa apa, sembunyi gitu, yang ada yang tahu deh gue mau ngutang. Itu ya. Kalau katanya silahkan nggak usah ngutang. Kalau misalkan nggak usah ngutang, cuma 10.000 ambil aja. Itu yang bagus itu. Itu yang bagus. Iya. Ya kan? Itu yang bagus. Kalau ada orang yang mau pinjam uang sama ibu-ibu, itu yang bagus seperti itu. Bu, saya mau pinjam uang berapa? 5 juta. Udah biarin aja, nggak usah pinjam. Itu kan bagus. Bu, itu kalau dilaksanakan pahalanya besar sekali, Bu. Iya. Jarang ya. Insya Allah kalau di sini mah banyak. Ibu udah. Iya. Nah, lanjut apa selanjutnya tadi ya? Wala tas'amu an taktubuhu shagiran aw kabira. Ya, ila ajalih. Dan janganlah kamu bosan untuk terus menulis utangnya. Bayar tulis, bayar 5.000 tulis, bayar 10.000 tulis. Jangan bosan, ya. Ila ajalih, sampai utangnya itu
lunas, ya. Sampai utangnya lunas. Sogiron au kabiron, baik itu bayar utangnya itu besar ataupun kecil, tetap harus ditulis. Nah, ini harus ditulis. Nah, ibu-ibu suka ditulis nggak Bu kalau ngutang? Dan insya Allah ya, kalau ditulis supaya nggak lupa. Dzalikum aqsatu indallah. Yang demikian itu, yakni penulisan itu, itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita ingin benar dalam berhutang, harus ada sekretaris dan saksi. Itu yang terbaik di sisi Allah. Maka pahala berhutang itu yang terbesar adalah yang disertai dengan sekretaris dan saksi. Ya. Jadi kalau kamu ingin mendapat pahala dari ngutang, pahala ngutang, udah ngutang dapat pahala. Nah itu bawa aja itu. Ya. Satu indallah, yang paling adil, paling jujur, paling banyak pahalanya di sisi Allah bagi yang menghutang. Ya. Wa aqwamu syahadah, dan lebih menguatkan persaksian. Ya, lebih membantu untuk membuktikan kebenaran kesaksian dan lebih mengokohkannya. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Benar nggak? Kalau ditulis kemudian ada saksi, pasti kita meminjamkan juga tidak ragu. Bu, saya mau pinjam uang. Nih ada, saya bawa sekretaris. Nih saya bawa saksi, ya. Oh ya, oke. Tidak meragukan. Tapi kalau ada yang datang sembunyi-sembunyian, Kalau ke kas RT nggak bisa bawa saksi ya? kalau apa? Minjem ke kas RT atau ke koperasi. Sama. Kan ini hutang. Iya. Ya kalau datang sembunyi-sembunyi. Ada orang nggak nih? Ada orang nggak? Datang. Assalamualaikum, ketok pintu. Ini saya sembunyi-sembunyi nih. Apaan? Ya, saya takut ketahuan. Kenapa emang? Saya mau pinjam duit. Itu jangan. Ya harus terus terang, Bu. Biasanya kalau utang itu disembunyikan apa terus terang? Ya, enaknya memang disembunyikan kan? Mestinya mah terus terang. Ini bahkan ada saksi kan? Supaya apa? Supaya kita tidak main-main dalam berhutang. Gitu. Siapa? Yang jadi saksi dapat pahala juga kalau dia adil. Nah, kalau ada yang mau ngutang, tarik aja dia. Iya. Kita teruskan, illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali kalau kita mau bertransaksi yang dibayar tunai. Itu mah tidak mesti harus ada saksi. Ya. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali kalau itu transaksi atau perdagangan yang sifatnya tunai, yang kamu jalankan di antara kamu, yang berada di antara kita, gitu ya, di antara kita. Saya mau beli terasi. Udah ngedahuluin sih, Bu. Bu, ada apa? Mau beli terasi? Ini saya bawa saksi. Tidak perlu, ya boleh aja. Kalau ingin dapat pahala boleh aja. Ya.
Cuman yang jadi saksinya juga dikasih dong terasinya, masa nggak dikasih? Terus Ibu Oci di bawahnya jadi saksi apa, mau beli terasi? Ya, dianya juga dikasih atau terasinya, masa diajak tapi nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau Ibu Oci ngasih ikhlas insya Allah. Ya. Wa ashidu idza tabayatum. Ya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Ya ini. Ada juga saksi atau mendatangkan saksi kalau mau jual beli. Mungkin jual beli yang besar dan sebagainya itu ya, yang perlu ada saksi. Jual tanah dan sebagainya. Nah, itu ya. Tapi di sini sifatnya sunnah gitu ya. Ini sifatnya sunnah. Walaupun ada juga yang mewajibkan. Ya. Nah, ini ada Ibnu Umar dulu ya. Ibnu Umar itu kalau dia berjual beli secara tunai pun ia mendatangkan saksi. Ibnu Umar luar biasa ya. Jual beli secara kredit dia menulisnya dan mendatangkan saksi. Begitu juga ketika jual beli yang tunai ada saksi juga ya. Kadang itu Ibnu Umar. Ya, Pak, ya. Kadang kredit beda harganya. Kadang itu cash beda harganya. Kadang utang beda harganya. Gimana itu? Ada yang kayak gitu. Jadi misalkan harga kayak 100.000 misalkan, kalau ngutang jadi 200.000 gimana? Nah itu nanti kita jawab bareng-bareng. Ya boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Karena menurut Rasulullah juga harga itu nggak boleh dilebih-lebihin sesuai dengan harga cashnya aja gitu. Kalau utang, saya pernah baca. Iya. Tapi menurut saya minta keterangan dari Pak Ustadz. Iya. Kita teruskan dulu ya. Nanti kita membahas yang selanjutnya dari hadis juga yang hampir sama dengan itu. Wa in taf'alu, mana dia? Fa in taf'alu, maka jika kamu lakukan yang demikian itu, fa innahu, maka sesungguhnya fusukum bikum. Betul itu? Kelewat apa tidak? Oh ya tadi ya. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun an la taktubuha. Nah, kecuali kalau itu jual beli yang tunai atau langsung tunai yang ada di sekitar kamu, maka tidak apa-apa untuk tidak ditulis. Tidak apa-apa tidak ditulis juga. Ya. Itu kalau jual beli biasa gitu. Tidak kredit. Wa ashidu idza tabayatum. Wa ashidu idza tabayatum. Maka bersaksilah kamu sekalian ya, atau ambillah saksi apabila kamu jual beli. Nah itu tadi ya, yang tadi itu sifatnya sunnah. Wala yudarra katibun wala syahidun. Dan janganlah seorang penulis itu atau seorang saksi itu menyulitkan kepada
baik itu yang berhutang ataupun yang memberikan hutang. Ya, karena kita dikasih uang sorokan, dikasih uang sogokan, maka dia lebih berat kepada seseorang di antara keduanya, di antara yang menghutang atau yang memberikan hutang. Nah, ini tidak boleh. Wala yudharra katibun wala syahidun. Ya, wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Dan apabila kamu melakukan seperti itu, ya, maksudnya seorang saksi atau penulis itu dia memberatkan salah seorang di antaranya, maka fusukun bikum, itu merupakan kefasikan, berdosa ya. Nah, kalau seorang saksinya tidak adil atau memberatkan salah satu di antara keduanya. Begitu juga dengan sekretarisnya yang menuliskannya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takut terhadap apanya? Terhadap siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan ketidakadilan, melakukan keburukan dalam menjadi saksi ataupun menjadi sekretaris. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ajaran kepada kamu. Allah akan memberikan ajaran kepada kamu. Maksudnya kalau kita tidak tahu, maka Allah akan memberikan ajaran kepada kamu melalui siapa? Melalui para ahlinya. Oleh karena itu kita jangan malas untuk bertanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu atau tidak bisa, ya. Nah, kalau yang malas tidak mau bertanya, tidak tahu, tidak mau bertanya dan sebagainya, akhirnya dia malah jatuh pada hukuman adab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia tidak mau berusaha untuk tahu, tidak mau belajar. Nah, ibu-ibu semuanya juga kan di sini sedang belajar. Supaya apa? Supaya tahu. Yang tadinya tidak tahu cara ngutang, asal baik, sekarang sudah tahu ya. Nah, sudah tahu caranya yang terbaik untuk berhutang. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatunya. Itu ayatnya panjang sekali ya, Bu ya. Ini beda-beda antara penafsir satu dengan penafsir lainnya. Ya. Tapi kita mengambil tengah-tengahnya aja yang singkat. Yang singkat. Nah, itu ya. Itu cara kita berhutang. Ya, cara kita berhutang. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW? Di dalam hadis Rasulullah SAW ini jamnya masih berapa menit lagi nih? Masih 30 menit lagi. 30 menit. Berapa menit tuh? 15 menit lagi. Kalau gitu lebih dipercepat lagi. Nah, kalau kita mau menghutang atau berhutang, maka kita harus berniat. Harus nih, niatnya karena apa? Karena Allah. Jadi bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja yang kita niat karena Allah. Kita berhutang pun karena Allah. Ya. Ya, kalau sudah niatnya karena Allah, maka kita tidak akan macam-macam. Tidak ada niat macam-macam terhadap hutang. Ya. Bacaan niatnya boleh dibikin oleh kita kalau itu. Nawaitu adaina lillahi ta'ala. Saya niat, ya, saya niat berhutang karena Allah Ta'ala. Ya, itu ya.
Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berhutang lalu niat yang baik untuk membayarnya, niscaya Allah mengirimkan para malaikat yang akan menjaga dan mendoakannya sampai ia melunasi hutangnya. Tuh, Bu, mau nggak dijaga oleh malaikat dan didoakan? Ya. Kalau ibu mau dijaga, maka ibu berhutanglah dengan niat karena Allah untuk membayar hutangnya dengan baik. Tuh. Bagaimana orang yang mau berhutang sudah ada niat di sininya untuk tidak bayar hutang? Apa kata Rasulullah SAW? Ini dari Suhaib bin Sinan. Qala Rasulullah SAW, ayyuma rajulin tadayyana dinan wa huwa mujmi'un alla yuwaffihi iyyahu laqiyahullahu sarikon. Rahul Baihaqi. Ya, siapapun yang niat berhutang lalu dia niat untuk tidak membayar hutangnya, maka laki Allahu sarikon, dia akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti sebagai maling. Sarik, ya, jadi dianggap pencuri. Ya, itu hukumannya, dia dianggap pencuri. Nah, eta mohon gitu tiga nama. Nah, itu ya yang niat tidak melunasi hutang. Lalu ada lagi, bagaimana orang yang suka menunda-nunda hutang padahal dia sanggup untuk membayarnya. Ntar dulu dah, kalau saya bayar utang mah ini saya masih perlu ini, perlu itu dan sebagainya. Ntar ditagih lagi. Ya ntar kalau utang mah ini saya lagi hanya punya duit untuk ini doang, untuk ini itu dan sebagainya. Padahal dia mampu. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyattabi', rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Jadi dianggap orang yang zalim. Maka jika hutang kalian ditangguh oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mau membayarkan utang kita, setujuilah. Kalau ada yang mau membayar utang kita, ada yang pernah berhutang, kemudian kita tidak sanggup untuk membayarnya, kemudian ada orang yang membayarkan utang untuk kita, ada nggak? Ada. Ada nggak ya? Insya Allah di sini tidak ada. Nggak apa-apa, kalau ada yang mau membayarkan utang kita, nggak apa-apa, terima saja. Itu kata siapa? Kata Rasulullah ya, kata Rasulullah, nggak apa-apa, terima saja. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam berhutang. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Ya. Janganlah sampai diri kamu diteror padahal kamu sudah aman. Hidup kita ini sudah aman, tapi ada yang neror. Jangan sampai diteror oleh diri sendiri. Loh, kata sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Maksudnya jangan kamu berhutang. Karena hutang itu biasanya suka neror
neror kita di waktu malam kita mau tidur ingat utang, akhirnya susah tidur. Mau makan enak ingat utang, aduh saya punya utang, makannya jadi enggak enak, tuh diteror sama hutang. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi dainun falaisa dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanat wasayyiat. Barang siapa yang mati dan dia punya utang yang belum dibayar, maka tidak akan ada uang dinar ataupun dirham ataupun rupiah di akhirat nanti itu yang untuk membayar hutang kita. Tapi dibayar dengan apa? Dengan amal baik kita. Amal baik kita 100 karena kita berutang, tidak dibayar dulu waktu di dunia, maka dikurangi berapa? Nggak tahu, ada yang dikurangi 1, ada yang dikurangi 2, ada yang dikurangi 3, ada yang dikurangi 10, tergantung pada hutangnya berapa. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah mau nyolatin orang yang meninggal, terus dia punya utang, ya Rasulullah, punya utang, saya nggak mau nyolatin, kenapa? Karena dia punya utang, tidak mau nyolatin. Akhirnya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang akan menanggungnya. Benar kamu menanggung? Iya. Ya, karena ada yang menanggungnya, maka Rasulullah SAW menyolatinya. Itu pun setelah beberapa hari belum dibayar juga karena belum punya duit kali ya, yang menanggungnya itu. Selalu diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena orang yang punya utang itu kalau belum dibayar utangnya, rohnya itu suka ketimpin, gentayangan. Ya, gentayangan. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmidzi, ya. Roh seorang mukmin yang meninggal itu akan menggantung, ya, tergantung akan gentayangan. Karena apa? Karena hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dia melunasi hutangnya. Jadi kalau kita tidak terpaksa amat, jangan berhutang. Kalau kita tidak mungkin untuk bisa membayarnya, jangan berhutang. Atau jangan gede-gede hutangnya, yang kira-kira ya cukup untuk makan aja. Kalau seumpamanya kita tidak punya makan, ya. Tuh, ada lagi. Ini yang lebih ini lagi apa? Seorang syahid, seorang yang mati syahid dalam peperangan, itu semua kesalahannya, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utangnya. Jadi selagi dia belum bayar utang, ya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga walaupun dia seorang syahid. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia syahid 2 kali? Walaupun syahid 2 kali, kata Rasulullah. Ada nggak orang yang syahid 2 kali? Itu seandainya dia syahid 2 kali pun, kalau masih punya utang, maka masih tergantung rohnya, tidak bisa masuk surga, belum diampuni dosa utangnya. Nah, itu ya. Maka Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita